Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ila akhiri ayat. Wa qala aidan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kegiatan kita sehari-hari. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan umat, tidak aja umat Islam tetapi adalah umat manusia. Beliau meninggalkan kepada kita dua pegangan hidup. Insya Allah selama kita masih berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Qasas ayat 77 tadi sudah kita bacakan, di mana Allah perintahkan kepada kita untuk mencari apa saja yang ada di dunia ini. Pertama sekali diminta adalah di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kita diminta untuk mempersiapkan bekal hidup kita di kampung akhirat. Tetapi lanjutan dari ayat tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu, maisahmu, pencarianmu, rezekimu di dunia. Kemudian dalam surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 201 itu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana doa kita bersama setiap sholat dalam beberapa kesempatan selalu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi antara dunia kemudian akhirat, dua-duanya itu haruslah seimbang. Maka pada pertemuan ini saya menjelaskan bagaimana kita bisa berlaku adil, hidup dengan seimbang, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita itu berpasang-pasangan. Ada kiri, ada yang kanan, ada atas, ada bawah, ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan, ada laki-laki, ada perempuan, dan sebagainya. Di mana kedua-duanya itu saling menguatkan satu sama lainnya. Maka diminta kita di sana itu adalah berlaku adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pernah pada suatu hari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 3 golongan. Golongan pertama bertanya kepada istri Rasulullah, bagaimana tata cara sholatnya Rasul. Kemudian istri Rasul menjawab, Aisyah ketika itu menjawab, Rasul itu sholat begini dan begini. Kemudian golongan kedua datang bertanya kepada Aisyah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Aisyah juga menjelaskan, Rasul itu berpuasa begini, dan begini. Kelompok yang ketiga
bertanya kepada Aisyah bagaimana Rasulullah di dalam mempergauli istri-istrinya. Aisyah menjelaskan bahwasanya Rasulullah memperlakukan istrinya dengan begini, begini, dan begini. Sehingga ketiga kelompok tadi itu mengambil kesimpulan, di mana kelompok pertama menyatakan kalau Rasulullah SAW salatnya begitu, maka kami akan sholat sepanjang malam, sholat sepanjang masa. Kemudian kelompok yang kedua mengambil kesimpulan juga begini, kami akan berpuasa setiap hari, bahkan setiap saat. Kemudian kelompok yang ketiga mengambil kesimpulan, kami akan meninggalkan istri-istri kami. Mendengar kesimpulan demikian, maka Rasulullah SAW memanggil ketiga kelompok itu. Rasulullah menjelaskan kepada kelompok pertama, saya itu sholat dan juga tidur. Kemudian saya berpuasa dan juga berbuka. Kemudian saya juga mempergauli istri-istri saya. Maka barang siapa yang mengada-ada atasku, itu hadisnya kelanjutannya sebenarnya, maka itu bukan termasuk kelompok kata Nabi. Artinya apa di sini? Di dalam beragama itu kita juga tidak diminta untuk terlalu berlebih-lebihan. Kita itu dituntut seperti umat yang di pertengahan. Jadi wakazalika ummatan wasata itu. Kita jadikan umat di pertengahan. Tidak terlalu mementingkan akhirat dan juga tidak terlalu memikirkan kehidupan dunia. Jadi ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang meninggalkan dunia, hidup dengan sufi, hidup dengan menyendiri dan meninggalkan kehidupan di dunia. Sementara dunia itu adalah tempat kita untuk beribadah, ladang tempat kita beribadah. Dalam konsep Islam ada namanya muamalah, di mana kita tidak bisa hidup hanya sendiri. Kita harus saling membantu, saling menolong, bersilaturahim, karena itu adalah tuntunan dan tontonan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga kelompok yang terlalu meninggalkan agama. Jadi siang malam kerjaannya hanya untuk mencari rezeki, meninggalkan Tuhan, meninggalkan sholat, baca Quran, silaturahim, dan segala macamnya. Kenapa? Karena yang dipentingkan itu adalah mencari rezeki. Nah, dampaknya adalah mereka ini masuk pada kelompok-kelompok yang akhirnya tidak ingat kepada Tuhan. Kelompok-kelompok materialistis atau kelompok-kelompok yang bahkan ingkar kepada Tuhan. Kaum muslimin yang saya muliakan, bahwasanya berlaku adil dalam agama itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita beribadah juga tetap berusaha. Berusaha kemudian berdoa. Jadi konsep hidup dengan adil itu adalah kita berusaha, kita berdoa, kemudian berikhtiar dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita termasuk kelompok-kelompok yang bisa menegakkan keadilan dalam kehidupan kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.